Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novitasari dengan NIM 2020333040 kelas 3 PGSD. Di sini saya akan bahas tentang materi otonomi daerah yang ada di sekolah dasar. Pengertian otonomi daerah. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang atau aturan. Dengan demikian, otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, otonomi daerah adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum otonomi daerah. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada Ketetapan MPR RI nomor 15 MPR atau 1998 mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, serta pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga ada Ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 2000 tahun 2000 mengenai rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip otonomi daerah yaitu ada 3. Yang pertama ada prinsip otonomi seluas-luasnya. Daerah diberikan kebebasan dalam mengurus serta mengatur berbagai urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan pada semua bidang pemerintahan, kecuali kebebasan terhadap bidang politik luar negeri, agama, keamanan, moneter, peradilan, keamanan, serta fiskal nasional. Yang kedua ada prinsip otonomi nyata, yang artinya daerah diberikan kebebasan dalam menangani berbagai urusan pemerintahan dengan berdasarkan tugas, wewenang, serta kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi dapat tumbuh, hidup, berkembang, dan sesuai dengan potensi yang ada dan ciri khas daerah. Yang ketiga ada prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip otonomi dalam sistem penyelenggaraannya harus sejalan dengan tujuan yang ada dan maksud dari pemberian otonomi yang pada dasarnya guna untuk memberdayakan daerahnya masing-masing termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu ada tujuan daerah otonomi daerah. Yang pertama, ada peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, ada pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, ada keadilan. Yang keempat, ada pemerataan. Yang kelima, ada pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Yang keenam, ada mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Yang ketujuh, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara konseptual, negara Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama. Yang pertama adalah tujuan politik, artinya upaya dalam mewujudkan demokratisasi politik dengan cara melalui partai politik dan DPRD. Yang kedua ada tujuan administratif, adalah adanya pembagian antara urusan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, termasuk sumber keuangan, pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan daerah. Yang ketiga, tujuan ekonomi adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia yang digunakan sebagai indikator
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Asas otonomi daerah yaitu ada 3. Yang pertama, asas desentralisasi, penyerahan kewenangan pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada asas dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur yang dijadikan sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat daerah. Yang ketiga ada asas tugas pembantuan penugasan dari pemerintah kepada daerah serta desa dari daerah ke desa guna melaksanakan berbagai tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana, serta prasarana dan sumber daya manusia dengan kewajiban dalam melaporkan pelaksanaannya dan dapat mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan tugas tersebut. Selanjutnya adalah manfaat otonomi daerah sendiri. Yang pertama ada dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan di pusat dengan tidak lagi pejabat puncak di pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat daerah. Yang kedua, memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat. Yang ketiga, pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen. Yang keempat, peluang bagi pemerintahan serta lembaga privat dan masyarakat di daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial. Terima kasih atas perhatiannya. Yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.